Oke, kita akan mulai ya. Jadi hari ini kita akan mulai margin call-nya. Selamat siang semuanya. Jadi buat yang tanya, margin call tuh bakal kita adakan kapan? Jawabannya setiap Jumat, teman-teman. Jadi setiap Jumat jam 1 kita ngumpul bareng di sini, Ya, belajar bareng ya. Bahas soal market. Udah banyak yang hadir ini ya. Udah banyak yang hadir. Nah, kita kan sekarang lihat, Bro, mulai dari Bitcoin. yes. Bitcoin ini kita lihat di harga sekarang itu di 109.320 ya. Ya. Kita melihat selama mungkin ya 7 hari terakhir itu mengalami koreksi, Bro. Yes. Ya, koreksi sekitar 6,51% selama 7 hari terakhir. Ini bagaimana? Kita mungkin lihat dari Bitcoin dulu price action-nya bagaimana. Sedangkan kita lihat kan secara makro ya, M2 money supply itu lagi dicetak, Bro. Ya. Lagi naik lagi. Jadi jumlah uang yang beredar itu lagi naik lagi. Benar. Gold itu lagi rally ya. Saham US juga ya ada rally-rally sedikit tapi ada koreksi sedikit, Asia koreksi sedikit. Tapi kita lihat di sini Bitcoin terkoreksi ya. Benar. Selama 24 jam terakhir 2,19%. Kita boleh mulai dari price action-nya. Bagaimana tanggapan lu terhadap Bitcoin sekarang? Oke, jadi memang saya ngomong teman-teman harus mawas diri. Dalam artian Bitcoin ini kan satu monthly close-nya ini kan merah ya. Saya udah ngomong ini sejak beberapa minggu yang lalu ya. Kalau monthly close merah itu selalu market itu nggak bersahabat ya. Dalam artian ini merah, sebelumnya merah ya. Ini selalu penurunan atau slowing down, ini merah juga slowing down ya. Sama juga ya di previous cycle di 2021 juga ya. Setiap kali ada monthly candle merah itu Bitcoin tuh price action-nya itu selalu choppy-choppy ya. Ditambah lagi sekarang ya kita dapat yang namanya bearish divergence ya. Harga ini mengalami kenaikan tapi osilatornya ini yang mengalami penurunan. Penurunan ditambah ya crossing down meskipun ya indikator sekarang ngomong altcoin ada di area yang menarik tapi ya kita harus juga tetap lihat price action-nya dari Bitcoin. Ya memang ada beberapa altcoin yang perform, kita ngomong dalam hitungan hari dengan naratif-naratif tertentu. Ya. Cuman balik lagi ya, altcoin itu alat spekulasi yang mana memiliki risiko yang tinggi. Jadi kalau teman-teman udah cuan dari altcoin, saya rasa nggak ada salahnya ya buat mulai ya merealisasikan keuntungan yang didapatkan. Karena ini juga ya sebenarnya secara price action, ya Bitcoin itu weekly chart ya tertabrak trend line di sini ya. Kalau teman-teman lihat ini adalah price action yang dia breakdown ya dari area yang bullish. Dan memang the next potential support saya ngomong ya, secara objektif itu harusnya di angka 100.000 ya. Sekarang kalau kita ngomong fear and greed-nya itu udah fear, tapi belum extreme fear. Ya, sekarang fear and greed kita ngomong ada di angka 32. Ya. Ya harusnya ya Di oren ya ini ya. di oren ya harusnya nyerempet dikit di merah baru dia bounce ya. Itulah mengapa saya tuh suka beli kalau udah extreme fear. Saya nggak mau beli ya ketika dia masih fear doang. Karena menurut saya dari perspektif risk to reward ya, ajaran Buffett kita juga ngomong itu ada margin of safety. Misalkan ya kita ngomong sekarang nih ya, misalkan area 100.000 ini under value ya. Sekarang misalkan ini kan juga support ya, ini misalkan fair value ya. Saya masih suka ya beli di under value supaya apa? Nanti kalau dia ditarik ya lebih turun lagi ya ke support yang lebih bawah lagi. Misalkan di area supportnya tarif ya di area 75.000 ya. At least saya nggak drawdown lebih banyak ya. Ini kan mungkin kalau kita entry di 100.000 kita bisa drawdown 23% sebenarnya. Ya. Dan kalau kita ngomong volatilitas adalah harga yang harus dibayar ya teman-teman. Setuju. Kamu nggak bisa berinvestasi di aset. Kita mau ngomong Nasdaq, Bro. Nasdaq dari tahun 2000 itu mengalami drop, 2008 Pasti. mengalami drop, tapi selama setahun dia cepat recovernya. S&P kan waktu tarif juga drop 22%. S&P tarif itu drop, 2008 drop, 2020 juga S&P mengalami koreksi hampir 40%. Yes. Jadi jawabannya aset itu ada siklusnya, teman-teman. Mau itu properti, mau itu kripto, mau properti Indonesia, properti global. Semua aset itu ada waktunya dan semuanya ada siklusnya. Nah, bagaimana caranya kita itu sebagai seorang investor tahu gitu, paham bahwa iya, kripto itu beresiko, tapi tidak berinvestasi di kripto itu juga sebuah resiko, Bro. Setuju. Karena jumlah uang yang dicetak semakin banyak gitu. Ya. Kita lihat nggak ada sign of slowing down dari inflasi global juga. Dan kita bisa lihat di sini ya, Bro, secara adopsi kripto itu masih maju banget.
ada crypto mining company TeraWulf itu lagi raising $3 billion lewat Yes. Morgan Stanley untuk bikin data center yang disupport juga sama Google bro. Jadi adopsinya kripto ini nggak kemana-mana. Yes. Kalau harga ya balik lagi, mau saham, mau itu kripto, mau itu properti, mau itu gold, itu semua ada siklusnya. Yes. Nah kita mungkin bisa juga lihat berkaca kepada rally di gold bro. Mungkin kita Ya. coba lihat chartnya gold dan Benar. secara price action gold itu bagaimana? Gold itu adalah aset yang kita bullish ya dari dari pertengahan ya. Waktu itu di show-show sebelumnya kita ngomong teman-teman 3.200 itu area yang oke untuk membeli gold. Dan kalau kita ngomong ya semenjak area itu gold itu udah naik ya lebih dari 17%. Karena waktu itu saya ngomong ke teman-teman, saya udah mulai trimming Bitcoin dan saya beli gold. Nah, Ya. waktu itu banyak yang ketawain gitu kan. Ya. Dalam artian kok yang dibeli gold, kok Bitcoinnya di trimming. Tapi sekarang kan kita lihat ya alasan saya melakukan itu. Satu ya, Bitcoin udah nggak di area yang optimal untuk dibeli dalam jangka panjang. Meskipun ya itu unpopular opinion ya. Ya. Banyak yang nggak suka juga. Tapi kalau kita lihat ya year to date, Bitcoin kan hanya 10% ya. Betul. Gold itu year to date berapa naiknya ya? Gold tuh year to date ya 25%. Ya gold Betul. outperform Bitcoin at this time. Dan waktu itu saya trimming ya ketika gold itu ada di 3.300 dan ya itu perform better Ya. daripada Bitcoin. Dan sampai kapan ya, I think bisa ke 4.000. Ya, waktu itu juga banyak juga yang call bearish terhadap gold, tapi gini datanya ya kalau kita ngomong hampir semua ya central bank di dunia itu membeli gold ya. Ini kita ngomong aja ya riset dari Delphi Digital ya. Ada oke. Ini di sini data ya ditunjukkan ya teman-teman. Ya by the way besok kita juga ada webinar ya bro Ya, jadi yang udah daftar di webinarnya jangan lupa udah daftar Benar. webinarnya terus nggak datang gitu kan. Jam 7 malam ya, besok kita akan ada webinar, outlooknya ya kita nggak bisa bocorin ya di sini Yes, webinarnya apa. Jadi ke teman-teman nanti datang aja di webinarnya. Buat yang udah mendaftar silakan datang, buat yang belum mendaftar ya udah nggak bisa daftar gitu kan. Ya. Ya benar ya datanya ya. Karena gini, nah ini central bank ya gold buying stays elevated in 2025 ya. Kalau kita lihat ya bank sentral itu terus ya meningkatkan posisi mereka ya terhadap gold ya. Menghadapi ketidakpastian moneter global yang sangat tinggi ya gold itu memiliki peran yang sangat tinggi. Dan ya kita ngomong ya beberapa negara yang kayak keadaan ekonominya buruk itu selalu ya mereka hedge ya dengan mereka pegang gold dan Ya. itulah alasan utama ya. Kita pertama mirroring aktivitas dari central bank karena mereka itu yang cetak uang, yang bikin uang. Plus dua ya kita lihat hedge fund besar ya waktu itu Ray Dalio juga di akhir tahun 2024 ya dia 12%. Keluarin statement. Ya, Dia udah statement posisi terakhir di gold. 2025 Ray Dalio itu bilang gold atau Bitcoin bahkan. Dia udah gak ngomong gold dong. Gold Benar. atau Bitcoin itu udah 15%. Jadi dulu kan dia pernah bikin struktur portofolio di mana itu Yes. 5%. Sekarang itu udah naik bro. Jadi gold sama Bitcoin menurut Dalio itu harus di 15%. Dan kemarin di interview terakhir dia ya sama David Rubenstein juga Dalio bilang bahwa sekarang itu kondisi equity lagi mahal menurut dia. Jadi Ya. saran dia untuk orang-orang yang masih awam, tapi di Amerika, di Indonesia nggak ada produknya. Itu untuk membeli bond pemerintah, tapi yang inflation back. Jadi yang anti inflasi. TIPS, ya, tips atau dibilangnya tips. Jadi Dalio lagi careful kelihatannya. Ya dia lagi Yes. was-was akan ada mungkin krisis global. Karena kalau kita lihat bro, Magnificent Seven itu naiknya luar biasa. Ya, jadi Ya. 7 saham yang paling besar di dunia itu naiknya luar biasa. Kalau kita lihat seperti Tesla, seperti kita lihat Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Meta itu mengalami kenaikan yang jauh bro di atas teman-temannya semua. Ya. Jadi dari S&P 500 7 itu tuh jauh sekali returnnya mengalahkan ya 593 yang lain gitu. Nah di sini gue pengen bahas dulu bro, untuk banyak teman-teman yang mungkin lupa gitu, kenapa kita got in crypto in the first place. Ini berawal kan sebenarnya mulai di crypto itu dari uang 30 juta gitu. Ya. Tapi kenapa dia akhirnya mulai ke crypto? Karena dengan uang 30 juta itu, untuk bisa mengubah jadi besar, ya harus cari aset yang paling beresiko pasti. Benar. Karena ibaratnya udah nothing tulus juga gitu kan. Toh uang minjem bini juga. Tapi gimana itu? Apa aja yang lu pelajari kira-kira? Kalau gue mungkin tanya sekitar 3 lah Ya. tipsnya untuk teman-teman yang baru mulai.
Itu kan berhasil ngubah dari 30 juta sampai sekarang Ya. mungkin ratusan miliar. Itu apa sih kira-kira yang lu pelajari itu apa aja dan Oke. tipsnya apa aja? Pertama ya harus punya conviction. Dalam artian kalau kita nggak punya conviction itu terhadap dua hal ya. Satu terhadap diri kita sendiri. Kalau kita nggak yakin terhadap, karena trading, investing di market itu kan merupakan suatu profesi. Dalam artian orang di sini harus stay committed dalam waktu yang lama. Kalau mereka itu udah kehilangan fokus ya di tengah-tengah, saya rasa mereka itu nggak akan pernah bisa ya berkembang atau bahkan bertahan aja nggak bisa. Kedua ya committed dengan aset. Karena apa? Karena kita masih melihat ya kripto ini 5-10 tahun ke depan itu tempat yang cukup menjanjikan. Adanya ya mispricing antara kripto dengan valuasi aslinya itu yang membuat kita cukup bullish ya. Karena kripto yang 4 triliun market cap semua ya ekosistemnya, dibandingkan itu hanya nilai beberapa saham saja di Ya. US. Itu berarti kita berada dalam industri yang tepat dan memang ya ini masa depan uang ya. Conviction itu nomor satu. Ya. Kedua ya adaptability ya. Orang tuh harus adaptif karena saya di 2021 ya cara mainnya dengan sekarang tuh beda. Ya. Saya yakin di cycle selanjutnya juga pasti lebih beda lagi. Dalam artian gameplay itu selalu berubah ya. Karena hedge fund di kripto itu semua selalu punya prinsip 3N ya. New product ya, new concept, new naratif. Mereka tuh selalu ya cari sesuatu yang baru dan ketika kita nggak adaptif ya dengan sesuatu yang baru ya kita nggak akan pernah ya bisa kemana-mana. Dan terakhir ya kita harus melihat risiko itu sebagai sesuatu yang pasti kita hadapi ya. Bahkan nggak di market, di bisnis pun pasti kita hadapi. Sama juga ya seperti yang saya lakukan ya, bahkan di tahap orang portonya berapapun itu pasti akan memiliki yang namanya rasa takut ya ketika dia merisikokan. Waktu sama awal-awal ya ketika trimming Bitcoin dan beli gold, saya juga takut juga apakah saya mengambil langkah yang salah ya. Sama juga kan kalau itu salah Bitcoin ke 200.000 terus gold turun saya bisa gantung diri itu ya. Cuman kan akhirnya enggak. Akhirnya Bitcoin nggak kemana-mana, gold yang naik jadi masih perform ya. Jadi keputusan yang berani ya kayak apapun ya harus didasari ya manajemen risiko yang tepat. Karena saya juga nggak all in ke gold ya, nggak all in ke Bitcoin. Jadi 30% dan 30% dan 30%. Jadi ya allocation matters ya, itu gini, portfolio sizing ya, itu teman-teman gunakan ya ketika teman-teman mau membatasi yang namanya risiko dari ketidakpastian. Karena ketidakpastian itu selalu ada ya di market. Ya, jadi jawabannya pertama, kalian harus punya conviction ya. Yes. Kalian harus punya conviction dan juga komitmen. Jadi Benar. kripto itu kita berdua percaya secara directional ini masih jauh sekali, ya ini 10 tahun ke depan. Dan buktinya kalian teman-teman bisa lihat di depan mata ya sekarang ya. Ya. Ada 3 perusahaan private paling besar yang ada di dunia. Dan itu kan industri yang gue udah ngomong dari tahun 2022, 2023. Gue udah gadang-gadang ada 5 industri yang akan mengubah dunia. Satu itu artificial intelligence, 2 itu adalah cryptocurrency dan blockchain. Jadi ini akan gantiin uang. Yang pertama akan gantiin kepintaran, yang ketiga energi, 4 biotech dan 5 space. 3 ini sekarang yang paling besar bro, 500-an billion. Itu Yes. satu Tether USDT, Ya. 2 itu SpaceX punya Elon Musk ya, Space Exploration, dan yang ketiga OpenAI yaitu industri artificial intelligence. Jadi apakah ada industri lain selain kripto yang bisa maju? Ada 4 yang lain. Tapi jawabannya gue berdua ini nggak ngerti 4 yang lain gitu. Yes. Kita ngerti yang paling kita ngerti kripto. AI kita nggak ngerti sama sekali. Kita bukan engineer, kita nggak ngerti language model. Jadi sebagai seorang investor atau sebagai orang yang ibaratnya mau dalam perjalanan untuk menjadi kaya, teman-teman juga harus sadar diri gitu. Apa yang bisa dikerjakan dan apa yang nggak bisa dikerjakan. Ya. Jadi satu itu conviction dan juga komitmen. Yang kedua itu adaptability bro ya. Ya. Karena kalau kita lihat dari siklus 2021 dan sekarang itu udah berbeda. Pasti. Pemainnya beda, PVP-nya beda, hedge fund yang main beda, semuanya beda. Bahkan sekarang orang ngomong bukan PVP lagi, tapi PVE. Ya. Player versus environment. Kadang kita didesain ke dalam suatu situasi artificial yang mana kita harus ngambil decision tuh sangat cepat sekarang. Betul. Itu. Ya, di kripto itu sangat cepat. Gamenya dulu mungkin kita bisa ya tebar jala ya. Saya cukup beruntung juga ya di 2021. Saya tebar jala ya, beli beberapa ya Shiba Inu ya $100 terus bisa naik signifikan. Karena apa? Karena waktu itu pilihan tuh nggak sebanyak sekarang. Ya. Sekarang itu orang harus memiliki game plan yang berbeda ya. Kita harus chasing runner. Jadi apa yang udah breakout, ya, volume gede, hype gede, memang relatif kurang ideal. Tapi kita harus kayak positioning di sana dengan bet yang pas ya. Betul. Persenannya cukup gede dan ya 2-3 kali lipat terus keluar. Betul. Sama kayak Aster kemarin kan, 2-3 kali lipat
keluar juga ya. Betul. Habis itu selalu begitu. Terus habis itu kita lihat lagi runner selanjutnya apa. Dia udah naik beberapa, ya kita sizing in di sana terus keluar. Jadi gamenya memang favorable ya buat orang yang punya, saya ngomong, intelektual dan intuisi di market. Ya. Dan yang ketiga itu untuk manajemen resiko ya. Untuk teman-teman bisa Yes. menimbang, tadi yang gue bilang, semua aset itu ada masa volatilnya. Itu nggak kita ngomongin cuma di kripto. Semua aset yang ada di muka bumi ini pasti ada naiknya, ada yang turunannya. Nggak ada yang bisa aset selamanya naik gitu. Pasti. Kalau ada satu aset yang selamanya naik ya semua orang jadi kaya. Jawabannya kenapa orang banyak yang berharap, oh kalau waktu itu gue 2016 beli Bitcoin pasti udah kaya. Jawabannya enggak, lu pasti jual. Lu pasti nggak kuat kena drawdown-nya. Jadi itulah pentingnya untuk kita tahu resiko yang kita ambil. Jadi uang yang ditaruh ke kripto ini uang apa? Ini uang yang lu siap turun 70-80%. Yes. Gitu. Ketika lu punya uang 1 miliar nih, ada 100 juta nih, lu siap nih turun 70-80%, itu lu masukin kripto. Ya. Jangan lu punya 1 miliar semuanya lu masukin gitu. Tapi lu nggak siap turun 70%. Terus hidup di jalan gitu ya. Iya. Ketika cuma 300 juta, aduh pusing gitu kan. Nyangkut. Jangan begitu. Konsepnya nggak begitu. Sama, lu mau di investasi yang lain juga sama. Ya, ketika lu mau mulai ke perjalanan ini, make sure itu adalah uang yang lu siap untuk ngelihat drawdown-nya 70-80%. Nah, kita di sini juga ngerasa kita pengen dorong ya, Bro ya. Apa adopsi kripto di Indonesia. Kemarin juga partner kita ya ada ngobrol juga di Komisi 11 di DPR untuk undang-undang P2SK. Jadi kita akan dorong terus adopsi kripto di Indonesia. Kita juga pelaku di industri. Kita juga sebagai owner dari sebuah exchange, kita juga punya owner dari sebuah platform edukasi yang kita mau dorong terus. Tapi apa, Bro? Cita-cita lu untuk kripto di Indonesia ini jadi apa kripto di Indonesia ini? Ya kalau di Indonesia harus meningkat ya adopsi ya. Dalam artian kita kan memang oke ya matriksnya, tapi harusnya bisa lebih oke lagi ya. Kita ngomong negara-negara lain seperti di Korea, yaitu adopsinya kayaknya jauh lebih Ya. sip ya. Dalam artian kita harus paham juga ya. Kita udah did pretty well, cuman masih bisa better ya. Jadi lebih banyak orang yang bertransaksi, lebih banyak orang yang berinvestasi ya. Karena baru berapa puluh juta ya, 29 ya kayaknya. Ya. Juta ya. 28,5 tapi itu kayaknya udah kemarin ya. Harusnya udah masih ya 29 bisa juta. double lah ya. Ya. Bisa 20-an% warga harusnya bisa. Tahu kripto. Wah, tapi luar investasi. biasa itu kalau misalnya 20% dari warga Benar, Indonesia bisa tahu udah. kripto, kita bisa jadi global hub nih nanti ya. Benar, karena size-nya kan gede Iya. orang. Jadi kita berharap ya adopsi kripto tuh terus berkembang karena kita ternyata adopsinya kalah sama beberapa negara, Bro ya. Kemarin kita ada di reportnya yang di Akademi Kripto, Iya. kita banyak kalah sama negara-negara lain adopsinya. Misalnya di Vietnam tuh lagi cepat sekali, Thailand juga lagi cepat sekali adopsinya. Kita bisa lihat di Brazil tuh lagi cepat sekali. Kita harap banyak yang lebih melek dan banyak yang mulai mengerti tentang asetnya, nggak melihat ini sebagai cuman aset spekulasi, tapi ini adalah sebuah aset yang bisa kalian pelajari dalam jangka waktu yang panjang ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman buat yang masih bingung kan banyak yang mau belajar, Bro. Yes. Kita itu ada bukunya ya, jadi di Gramedia. Ya. Itu sebenarnya udah habis kemarin. Jadi per tanggal 1 nanti kita akan restock. Bahkan nih teman-teman ada yang nanya, Bro, ke gue kemarin. Oh, nggak punya duit bahkan buat beli buku. Gimana caranya? Lu datang ke Gramedia. Ini cara gue nih dulu nih. Benar. Itu kan udah ada yang dibuka tuh. Ya. Dulu kadang gue pas kecil datang ke situ baca aja buku situ. Ya. Yes. Taktiknya gitu tuh. Jadi kalau kalian sampai nggak punya uang pun masih kita fasilitasi untuk belajar. Ya kan ini kalau punya kuota. Kalau nggak punya kuota lu datang ke Gramedia. Ya lu buka buku kita. Benar, udah banyak yang dibuka gitu. Udah banyak yang dibuka biasa di sana gitu. Biar lihat-lihat dulu gitu loh. Benar. Tapi jangan dibawa pulang bukunya nyolong Ya. gitu. Ya. Jadi bisa baca di Gramedia, nanti kita tanggal 1 kita restock. Dan ya kita harap itu bisa jadi manfaat ya. Dan kalau teman-teman suka bukunya mungkin kita tulis buku-buku selanjutnya ya. Ya, ini ya bundle package ya, Bro. Ya. Masih 67% ya. Betul. Off buat teman-teman ya. Langsung di Tokopedia atau di Shopee. Ya Yes. itu tadi ya caranya ya, kalau nggak punya duit ya Nggak punya baca duit dulu. ke Gramedia buka tuh. Jadi Di kita robek dulu juga nggak apa-apa plastiknya. Betul. Tapi jangan semua. Tapi jangan semua plastiknya. Bener, ntar semua dirobek ya, ketahuan CCTV diringkus nanti. Diringkus nanti. Jangan dibawa pulang gitu. Kalau udah Satu dibaca dua jangan. nggak apa-apa lah ya. Iya, 1-2 jangan gitu. Nah, ini teman-teman mungkin banyak yang nanya, Bro, kemarin. Yes. Kan kripto ini aset yang beresiko. Ya. Mendingan kita diversifikasi atau kita konsentrasi di aset kripto. Karena mereka banyak yang nanya, oh kita kan berdua, lu punya gold dan lain-lain. Ya. Tapi apakah lu lakukan diversifikasi itu di saat lu itu nggak punya apa-apa?
Kalau waktu nggak punya apa-apa enggak ya. Saya cukup terkonsentrasi. Bahkan juga kalau teman-teman lihat ya di video yang saya jelaskan ya, yang tadi mengubah 37 juta ya, 30 juta menjadi 7 miliar. Ya, itu kan saya jelaskan ya di dalam ada ya di sini. Iya. Di YouTube-nya ya, Akademi Kripto. Nanti teman-teman bisa lihat langsung ya di sana. Itu saya awalnya terkonsentrasi. Awalnya saya tuh mau main menyebar ya, tapi karena waktu itu gak maksimal, jadinya saya juga lebih perdalam lagi sizing yang tepat ke beberapa play hingga akhirnya berhasil. Plus juga ya itu Pak Oscar kemarin mau nulis buku bro, kayaknya Bro Timothy juga ditulis juga ya, 100 tokoh itu ya. 100 tokoh ya. Itu kayak beliau izin kemarin ini ada yang ini nggak ceritanya ya, jadi sesuai ya cerita yang ditulis dengan yang saya sampaikan di Google ya itu sama. Awalnya terkonsentrasi. Oke. Nah itu Awalnya ngomongin soal, terkonsentrasi. Pak Oscar sempat kemarin mau tulis buku juga ya, Yes. 100 tokoh ya. Itu kan teman-teman banyak yang nanya gitu bro, kemarin gue sempat lihat di TikTok, itu kan media kan ada yang bikin media sih yang suka sebut misalnya Raja Kripto. Kalau menurut kita mungkin rajanya itu Pak Oscar kali ya, karena Pasti, beliau yang pertama bawa saya ke dalam industrinya, karena kalau nggak ada bitcoin.co.id yang gue foto Gak ada itu semua orang. nggak ada semua orang gitu. Cuman mungkin media bikin begitu kenapa? Karena mungkin kita yang paling berpengaruh bawa onboarding banyak orang ke kripto. Mungkin yang paling berisik. Iya, mungkin salah satu yang paling berisik Bener, juga. nggak Jadi kalau masalah. misalnya user mungkin ya lebih banyak Pak Oscar, karena kan Indodax juga banyak sekali ya user ya, hampir 9 juta ya. Iya. Jadi kita itu bantu onboarding ya masyarakat yang darinya awam, tadinya skeptis sama kripto, kita bantu edukasi. Mungkin dampaknya ya luas sampai kalian sekarang nonton ini, kalian belajar gitu. Tapi kalau dibilang apakah raja ya beliau lah gitu. Rajanya mah Pak Oscar gitu. Kalau ada yang bilang yang lain enggak, percayalah. Itu yang pertama tuh. Yang kita waktu itu belajar ya. Gue belajar dari beliau dari 2020. Ya, udah ketemu dari 2019. Yes. Jadi di kripto itu memang banyak ya tokoh-tokoh yang unik dan mampu mendorong ibaratnya, mendorong adopsinya, dan kita sangat support gitu untuk, karena ini satu kesatuan, ini satu industri gitu. Benar. Gua rasa di satu industri ini kita harus bisa bikin gimana caranya industri ini bisa maju bareng gitu. Gimana caranya industri ini bisa jadi besar dalam waktu mungkin 5 tahun ke depan. Indonesia ini udah jadi market leader gitu. Ya. Kita pun ya dengan apa yang kita bisa lakukan ya kita bantu gitu. Benar. Kita bikin edukasinya, kita bikin platform edukasinya, kita bikin medianya secara gratis, kita bikin exchange-nya juga gitu. Ya. Jadi tadi Bro Kakak sempat bilang bahwa penting untuk konsentrasi, karena saya juga konsentrasi gitu. Kalau teman-teman nanya apakah gue itu orangnya diversifikasi? Iya, sekarang tuh ada sedikit lah diversifikasi, walaupun mayoritas konsentrasi portofolio tetap di kripto. Diversifikasi itu untuk amanin aset aja teman-teman, dan itu kalau udah kaya. Tapi jawabannya kalau lu belum kaya, lu belum punya uang yang banyak, lu harus konsentrasi di aset yang tadi Bro Kakak bilang, harus punya komitmen dan juga conviction, harus fokus bro. Yes. Karena kalau misalnya kita ngomongin mau beli S&P itu cuma naik 10% tahun ke tahun, ya kan? 10% tahun ke tahun, uang lu 10 juta itu cuma jadi 1 juta dalam waktu setahun, ya. Itu pakai buat makan warteg pun seminggu sekali nggak cukup gitu bro. Ya. Uangnya nggak cukup, keuntungan 1 juta tuh nggak bisa pakai makan warteg seminggu sekali. Jadi jawabannya ketika lu punya uang 10 juta, lu harus pikir gimana caranya ini bisa berkali lipat. Entah dari lu tingkatin skill atau lu ambil resiko. Karena hidup ini tentang resiko. Setuju. Untuk lu bisa jadi kaya cuma 2 resiko yang lu bisa ambil. Antara beli aset yang naiknya cepet atau lu berbisnis. Tapi bisnis ini resikonya pasti lebih tinggi dibanding yang ini. Menurut gua. Karena bisnis adalah resiko tertinggi yang manusia bisa ambil. Gitu. Kalau gagal ya lu harus bisa bayar karyawan dulu sebelum bayar diri sendiri. Gitu. Jadi menurut gua nggak semua orang bisa jadi pebisnis, tapi semua orang tuh layak untuk menjadi investor. Nah mungkin kita lihat bro beberapa koin yang mengalami drawdown dulu nih, ya, yang teman-teman mungkin lihat. Kita mungkin mulai dari ya ETH ratunya, ya. gitu. ETH. Ya. Kita mulai dari ETH dulu. Karena mungkin tadi kalau Pak Oscar Raja Kripto mungkin ini ya, Bro Timothy Ratu. Waduh, selir kalau gue jadinya ya. Iya. Gue selir kripto ini. Bener. Lucu juga ya Ratu nih. Oke ya. Ethereum. Waktu itu kalau teman-teman perhatikan ya, jangan bilang ini momen ya, sebenarnya momen sudah saya ungkapkan dulu ya. Ya. Karena dulu waktu live stream ya 3 bulan yang lalu ya. Saya ngomong ya potensi
Ethereum ya, dia turun dulu di bawah 2000 baru kayak dia retest ATH-nya lagi dan beneran ya kejadian. Saat kemarin banyak sekali ya orang yang heavy ya selling Ethereum. Waktu itu saya mulai pesimis. Kenapa? Karena itu satu ya memang orang sudah terlalu euforia. Dua itu juga range high di multi-year cycle-nya ya. Itu range high di tahun 2021. Dan waktu itu ya kita ngomong juga mulai hati-hati ya dengan Ethereum angka psikologis 5.000. Terus kemudian juga cycle high di 2021 dan sekarang apa ya yang kita lihat di Ethereum. Ethereum weekly chart sebenarnya dia mengalami yang namanya potensi retest. Kalau kita nyalain ya indikator 21 EMA ya di weekly ya dia mulai mendekati ya. Ini kalau kita lihat yang namanya weekly chart. Weekly chart dia breakout ya, dia melakukan yang namanya retest. Plus ya sebenarnya saya mau turunin lagi potensi retestnya ya. Kalau saya ngomong di monthly chart sebenarnya bisa jauh lebih kelihatan ya. Monthly chart dia breakout terus dia turun ya. Harapannya dia ke 3.500 dulu ya. Nggak tahu kenapa tapi saya ngomong 3.500 ini kayaknya area yang oke ya, bounce untuk Ethereum. Kalau so far ini masih gray area ya untuk saya pribadi ya. Saya gini, nunggu dia di 3.500. Kalau dia 3.500 pasti EMA-nya dia akan catching up yang mendekati lebih naik lagi. Plus ya teman-teman harus paham juga. Ketika Ethereum di 3.500 itu waktu itu ya nanti terjadi. Itu pasti crypto market akan dalam keadaan yang extreme fear. Ya. Jadi saya nunggu extreme fear, saya nunggu Ethereum di 3.500 ya. Sekarang memang di angka 4.000 sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong monthly close akan close 4 hari lagi dan 100% bisa dipastikan. Ya ini monthly close-nya bakal merah. Jadi hati-hati dulu ya teman-teman. Next kita akan lihat dari Solana bro. Solana ini kan mengalami drop yang signifikan ya bro ya. Dropnya sekitar hampir 15% ya. Ya. Kita lihat bahkan 19% tuh 7 hari terakhir. Solana memang bullish secara fundamental. Ya. Tapi secara on-chain data enggak. Ya. Secara fundamental ya ETF Solana ya itu akan dirilis ya katanya akhir tahun ini. Cuman secara on-chain data Solana ini udah tidak dipakai ya. Data dari The Bridge itu menunjukkan banyak sekali capital yang di bridge dari Solana ke BNB. Ya. Itu menunjukkan apa ya? Kalau the king ya is back ya. CZ udah balik ya. Jadi kita harus hati-hati dengan Solana karena aktivitas ya trading di Solana itu cenderung menurun ya. Kalau kita ngomong dari active address ya, active user itu udah drop dari Juli ya. Memang dia mengalami kenaikan ya, trading volume, turnover karena kan dia expecting ya bullish ETF news di Juli. Tapi kalau kita lihat secara fundamentalnya, active usernya itu udah mulai merah semua nih yang ada di bawah sini. Itu menunjukkan apa? Orang udah cabut. Apa faktor yang menyebabkan ya orang-orang kapok main di Solana itu adalah perilisan Trump. Jadi emang perilisan Trump ya, dan pump fund itu menyebabkan akhirnya orang udahan ya sama Solana ya. Kalau kita ngomong ya sekarang pun sebenarnya dia harusnya ya mendekati area yang ideal untuk beli harusnya Solana. Ya. Mungkin ya dia bisa ke 120 dulu ya baru bouncing. Kalau kita ngomong Solana ada di range ini ya. Dia mengalami retest. Tapi kalau secara fundamental ya udah ada BSC yang jauh lebih ya sekarang didorong adopsinya. Saya ngomong Solana nggak kemana-mana. Kalau kita tarik sebenarnya Solana itu dari 2024 sampai sekarang harganya itu tetap di sini-sini aja ya. Ini benar-benar kita ngomong dalam keadaan yang ini benar-benar mega range ya. Selama 637 hari harga itu cuman ada di range $100 sampai $300 ya. Nggak kemana-mana ya. Ini menunjukkan ya dia secara teknologi juga narasinya udah habis kata yang pas ya untuk Solana. Oke. Jadi kita lihat banyak bro ya, kemarin sempat project-project yang bermunculan, kita lihat juga project-project dari BSC yang pastinya di backing sama yang dulunya namanya Binance Labs itu banyak yang berterbangan, dia kayaknya balik udah semangat lagi, semangat untuk mendapatkan uang. Kartelnya
crypto kingpinnya udah Benar. balik. Nah, itu baru raja beneran tuh ya. Ya, Itu raja beneran tuh. Nah, rajanya balik ya kan. Dia kemarin sambil apa yang calisthenics itu. Ya Iya. kan? katanya ini kayak pikiran ini apa menjauh dulu dari Aster sama BNB Nah, katanya. dia Ya, tapi katanya begini deh. pikirannya. Tapi kita lihat Pikirannya. coba Asternya. Dari Oke. kemarin kita sempat ngobrol di sini ya, Bro ya. Aster kan dibikin di Ya. BSC juga. Gimana Aster? Oke. Aster koreksi ya, sama seperti koin-koin yang lain. Kita bahas Aster itu buat teman-teman beli di 0, berapa tuh ya waktu itu? Waktu margin call terakhir 0,6 ya. Ada di 0,6 ya. Terus dia udah naik ya 300% ya. Jadi congrats ya buat teman-teman yang dapetin Aster. Sekarang ini Aster gimana ya? Saya ngomong nggak ada alasan ya dia nggak retest dulu ke area ya sekitar 1,2. Tapi ya ini bener-bener setup yang seksi ya saya ngomong. Kalau dia bakal ke 1,2 ya. Kemarin saya juga ke round tripping juga ya. Saya juga masuk lagi ya. Saya udah take profit banyak ya di 2,2 ya. Terus saya juga beda akun lagi ya open long di 1,55 ya. Terus ke retrace lagi nih kayaknya profitnya. Tapi saya akan nunggu lagi nih ya. Dia balik lagi ke order book ya bullish ya. Order block ya bukan order book. Bullish order block di H4. Saya akan nunggu ya dia ke sekitar ya 1,4 sampai 1,2. Ini tempat ya di mana saya akan bidding ya lebih heavy lagi untuk Aster. Karena ini ego play sebenarnya. Saya nggak lihat Aster ini akan stop pumping sampai si Z ini ngalahin ya market cap-nya hyperliquid. Jadi either hyperliquidnya yang dia jual sampai turun, terus ini lebih tinggi, atau dia akan pump koin ini ya. Jadi Aster ya udah naik 300% dari yang kita bahas. Saya masih cukup bullish ya kalau dia di 1,4. Saya akan ya reload up ya more position untuk Aster. Dan ya ini salah satu conviction play ya sampai akhir tahun ini. Karena sampai akhir tahun ini ya mendekati akhir siklus kita ngomong hati-hati, harus lebih hati-hati. Play harus dengan conviction only, jangan play dengan setengah conviction dan asal masuk posisi. Ya. Kemarin kita juga di di Akademi Kripto ya. Yes. Ada salah satu yang kita bahas juga di BSC juga bro kemarin. Ya. Plasma ya. Oke. XPL kan kemarin sempat lo call di dalam untuk para pelajar yang di dalam ya. Ya. Coba kita lihat deh dari yang di call di dalam dan sekarang itu harganya apa dan kira-kira XPL itu apa? Tesis di belakangnya itu apa? Jadi SPL itu adalah blockchain layer 1 yang khusus untuk stablecoin. Setelah selama ini ya USDT itu pinjem jaringan orang. Ya, buat transfer pinjem jaringannya Tron, jaringannya Ethereum. Akhirnya muncullah Plasma. Ya. Plasma ini saya kelewatan ya to be honest ya. Maksudnya nggak terlalu punya exposure ketika ICO-nya, tapi saya juga kemarin masuk juga di market. Ini project yang Paulo ya, founder dari Tether itu cukup bullish ya, dan satu-satunya project altcoin yang beliau itu invest. Itu menunjukkan apa? Kalau dia memang selama ini punya produk, cuman dia nggak punya ini ya bahasanya perahu lah buat ngangkut airnya. Ya dia punya airnya nggak ada perahunya, akhirnya dia invest di Plasma. Dan Plasma ini akan menjadi pesaing berbagai layer 1 yang tidak spesifik. Banyak sekali ya layer 1 yang nggak spesifik ya. Tron, yang mana dia itu tidak dibangun decentralized application yang memadai, hanya dibuat ya untuk kirim-kirim USDT. Dengan adanya Plasma ya, ini akan menjadi pesaing utama ya. Dan kemarin ya kita bahas ke dalam ya tentang valuasi Plasma ya, ini data dari Delphi Digital. Kalau dia bear case ya, itu dia hanya akan ambil ya pangsa pasar ya dari USDT transfer itu 3%. Base case 10%, bull 15%. Karena data menunjukkan selama 5 tahun terakhir jumlah yang dibayarkan ke centralized exchange saja ya untuk payment USDT, untuk withdraw dan juga deposit itu sampai 300 juta US dollar ya. Itu menunjukkan angka yang luar biasa besar dan potensi yang luar biasa dari XPL ya atau Plasma. Kemarin kita juga bahas ke teman-teman di dalam ya. Waktu dia harganya ada di 0,71 ya. Saya bilang ya kemarin
SPL ya nggak kemarin ya tanggal 24 2 hari yang lalu ya. SPL cukup menarik, oke, akan launch sebentar lagi dan ya kalau kita lihat chartnya sekarang dia udah naik 111% dari yang kita sampaikan ya buat murid kita di dalam, dari 0,7 ya naik ke 1,4 lebih ya, menunjukkan ya kenaikan lebih dari 100%. Ya. Sekarang gimana plasma? Daily chart dia udah mengalami yang namanya breakout ya, mungkin kita lihat chart yang baru ya. Daily chart dia breakout. Momentumnya cukup kuat karena kemarin juga ternyata orang-orang yang ini cukup unik proyeknya. Orang-orang yang deposit aja hanya $1 ya ke plasma itu dia dapat airdrop sekitar $9.000 ya. Ya. Jadi kalau kita bikin 111 wallet kita dapat $1 juta ya, meskipun harus KYC juga. Ya. Ya itu menunjukkan ya dia komitmen yang oke ya terhadap komunitas. Sekarang saya masih nunggu sebenarnya ya. Kalau dia ke satu lagi angka psikologis ya, area retracement ya di daily, ini baru saya scale in lagi ke plasma. Tapi so far saya kemarin juga beli ya waktu launch di 0,77 ya harga saya beli. Ya sesuai dengan call yang saya kasih di dalam ya. Di dalam di 0,7 malah ya. Saya baru masuk 0,77 ya dan ya udah naik 80-an%. Tapi ini juga salah satu play yang saya bullish sampai akhir tahun ini. Jadi kalau saya dikasih diskon ke $1 ya, karena sekarang juga daily chart ya cukup Agak overshoot dikit ya. ya overshoot ya. H4 dia juga osilator ya relatif bearish ya. Terus juga kayaknya 2 candle ini bakal bearish juga ya. Jadi saya nunggu ya XPL nunggu beli di $1 ya. Teman-teman bisa adjust risiko dan juga posisi sesuai dengan risk appetite, jangan pernah all in ya. Karena sekarang pun saya portofolio di kripto udah 50% cash ya, yang di kriptonya ya. Ya. Saya nunggu beberapa play ya, kayak kemarin Aster masuk 5%, boom ya keluar. Saya nggak masuk di hari H pas Zizi nge-call ya, pas paginya. Cuman ya masih dapat 300-400% ya. Terus juga sekarang plasma udah naik double. Jadi saya pun sekarang mikirnya hari ke hari ya. Saya lihat monthly chartnya Bitcoin bearish ya, teman-teman harusnya mikir sekarang hari ke hari ya. Apa opportunity hari ini, apa opportunity besok, kapan keluar, itu yang paling penting. Nah kalau teman-teman tanya ya, teknologi sendiri plasma ini kan layer 1 ya bro ya. Layer 1 blockchain yang fokus di stablecoin payment sebenarnya. Dia mau bikin infrastruktur di USDT, makanya ada Paulo mungkin di sini. Benar. Jadi yang dia mau lakukan adalah zero fee transfer. Ini yang belum ada yang lakuin ya kayaknya. Zero fee transfer tuh belum ada karena yang paling murah kan so far ya BSC secara paling murah. BSC ya. BSC paling murah, Tron kedua, cuman ya masih ada fee. Jadi kalau bisa zero fee transfer ya teman-teman. Ini menurut gua sih salah satu teknologi yang bisa merubah dunia karena gini. Ketika lu punya wallet dan lu bisa transfer pakai networknya kalau berhasil bro. Ya. Fee-nya 0 transfer dari Indonesia ke Amerika, Amerika ke Afrika. Selesai tuh ya. Itu akan meremove banyak sih menurut gua ya. Dan wajar Tether tuh punya valuasi sampai 500 billion. Kenapa? Karena ya buat apa ada sistem tradisional lagi gitu. Itu akan bypass semua. Swift punya transfer. Banyak sekali teman-teman. Itu akan benar-benar merubah teknologi kripto. Tapi kita lihat, kita masih wait and see. Kita melihat apakah project yang berjalan sesuai. Project selalu ada plus minusnya ya. Karena kalau kita lihat ya ini alokasinya XPL 25% investor, 20%-nya tim. Ya, ini menunjukkan kalau setengah supply-nya itu juga dikontrol oleh founder. Ya. Tapi itu kan juga relatif bullish. Betul. Karena selevel Paulo ya pasti dia nggak mau asal ngedam barangnya ya. Ya. Dan kalau dijaga pasti. Kita lihat top holdernya di BSC ini bro. Ini kan sebenarnya kan 80,89% kan ini kan top 10. Ya. Top 10 ya udah pasti gengnya mereka. Gitu. Udah pasti gengnya mereka. Others-nya dari 19,11% atau orang bisa sebutnya free float. Dan kita lihat ini masih sangat barangnya tipis. Jadi barangnya di corner sama mereka. Benar. Jadi kebanyakan yang punya barangnya itu adalah tim-timnya dan friends and family dari foundernya. Dan kalau misalnya di capital market, kalau gue pribadi ini sesuatu yang gue suka. Gitu. Gue suka di mana mereka punya skin in the game. Ya. Dan yang ngomongin tentang plasma ya sekalian nih. Kalau pesaingnya kita ngomong yang di BSC itu STBL ya. STBL ini ya kalau kita lihat sekarang 223 juta ya market cap, udah 50% ya token yang di unlock ya pretty good ya sebenarnya tokenomics-nya. Plus dia juga
didukung ya banyak exchange besar kayaknya. Dan ini juga salah satu founder Tether juga ya, Riff Collins yang menjadi ya salah satu founder Chairman ya, dan di co-founder. STBL. Dan ini pun juga sebenarnya chart ya, H4 kita ngomong oke ya H4-nya. Kalau kita ngomong oke, dia ada di 13 EMA H4. Stochastic juga kayaknya udah crossing ya, di area oversold ya. Trend line dia juga masih ada di trend line ya. Jadi STBL juga kayaknya a good buy ya short term. Kalau teman-teman mau punya exposure ya. Ya target paling gampang ya di 0,55 ya range high-nya ya Ya, untuk STBL. Ini dari low-nya udah naik sempat 400% ya. Sekarang naik 284%. Ini sebenarnya cuman untuk potensi trade sih ya, saya lihatnya ya STBL. Ya. Cuman nggak ngerti juga ya. Kalau dia masih 200 juta ya market cap-nya. Masih relatif oke juga ya. Kalau kita melihat ya skenario seperti ini juga bisa possible ya. Naik ya terus reject. Terus ya dia shoot up lagi ya ke $1 ya. Karena still a very bullish pattern ya H4. Kita lihat ya daily-nya. Nah, daily relatif bearish sebenarnya. Daily bisa swap dulu ke 0,3. Jadi, ya project yang cukup ya relatif diperhatikan. Karena stablecoin itu sebenarnya narasi yang saya sekarang paling bullish ya. Ini kan sekarang ada dua ya narasi yang paling bullish. Pertama adalah narasi stablecoin. Yang kedua itu adalah narasi perp DEX ya. Yang mana saya ngomong perp DEX ini udah terlalu overcrowded trade. Udah ada hyper liquid, terus easy ngikut-ngikut, terus kemarin juga SBF juga kode-kode ya, dia nge-tweet GM gitu ya. ya. Kita nggak ngerti juga, mungkin dia juga udah nyiapin perp DEX juga mungkin di balik Mungkin penjara nggak ngerti. Tiba-tiba di launch ya, di sini semua bisa kejadian ya. Cuman setelah hyperliquid ya sangat fenomenal di siklus ini, terus kemudian CZ ikut nimbrung, saya ngomong udah sih gamenya perp DEX. Oke. Udah dalam artian Udah ada winner udah ada yang menang, Ya. terus udah ada yang maksudnya kalau udah selevel yang bikin Binance itu bikin, itu udah nggak mungkin orang lain bisa compete. Iya, jadi makanya kalau teman-teman tanya the next-nya menurut gue sih unlikely. Kenapa? Karena sudah ada satu clear winner dari satu. Yes. Yang revenue itu lebih besar dibanding USDT. Ya, sempat 9 juta satu hari ya revenue-nya. Jadi Aster. udah ada yang besar sekali ya, dan unlikely untuk ada competition. Yang lagi gitu ya. Betul. Nah, ini kita akan bahas ini ada Ahmad Fauzi nih, request Sui ya. Sui itu kan salah satu koin yang layer 1 yang lumayan fenomenal ya. Kenapa? Karena tim yang bikin Evan Cheng dan teman-temannya itu bekas Meta, bro. Jadi mereka itu yang bikin blockchain-nya Meta. Mereka yang bikin blockchain-nya Meta dan yang bikin native programming-nya Meta. Jadi Meta tuh develop programming language sendiri namanya Move. Ya. Nah, Move ini adalah yang dipakai sekarang sama Mr. Labs-nya Sui untuk develop. Jadi dia bikin entirely new programming language untuk merevolusi Web3. Nah, tanggapan lu bagaimana Sui ini? Sui ini juga project yang mana masuk ya listnya FTX ya. Ya. Listnya maksudnya yang SBF. Pernah invest. Ya. Sama skenarionya seperti minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita bahas dulu ya. Ada potensi dia turun ke 3,2 dulu, baru dia mengalami kenaikan. Karena dia berpotensi ya bikin yang namanya potensi ya another higher low. Ya, dia retest juga area sini ya sebelum ada potensi kenaikan ya. Harusnya ya spot bisa bouncing ya harusnya. Cuman balik lagi pattern seperti ini ya biasanya nggak works sebegitu oke ya. Biasanya dia selalu swap dulu ya area horizontal ya yang mana ada di sekitar ya, 2,5 ya. Cuman kalau Bitcoin bouncing dari sini ya Sui ini bisanya bouncing dari sini. Ini long term bullish pattern sebenarnya ya. Untuk Sui ya seperti ini baru dia breakout ya. Targetnya ya bisa ke 5 ya yang paling dekat range high-nya. Iya. Dia juga banyak ya develop storage and data platform juga namanya Walrus, dan ya salah satu blockchain yang paling cepat TPS-nya ya. Jadi banyak yang bilang ini adalah the next Solana. Jadi orang-orang yang ketinggalan Solana tuh banyak yang riding sekarang di Sui, dan menurut kita ini gue udah bahas bro di video 2024 ya kalau nggak salah. Ya. Gue bikin 3 investasi kripto untuk pemula. Kalian teman-teman bisa cek, itu ada 3 koin yang gue bahas di sana. Salah satunya adalah Sui. Tapi dari $1 teman-teman, ingat $1 gitu. Ya. Dan sekarang udah di 3, berapa tadi?
Sekarang ada di 3,15. Ada di 3,15 gitu. Dan kita akan coba ya lihat beberapa yang besar-besar yang lain ya, Ya. contohnya seperti XRP bro. Ini kan Benar. Banyak request ini. Community-nya gede nih. Benar ya. Kita pernah ya waktu itu ya kita call XRP ya buat teman-teman ya di dalam, makanya di live juga ya waktu $2 ya. Terus udah hit target ya. Sebenarnya targetnya cuma di 3 ya waktu itu. Ya. Sekarang XRP gimana ya? Kalau kita ngomong ini juga potensi continuation ya, potensi pattern yang bisa berulang ya. Ini adalah wedge, oke. Oke lah gini. Nah, ini juga adalah wedge ya. Dan pattern yang harus teman-teman perhatikan, dia itu selalu respect ya area 13 EMA di weekly ya. XRP sekarang juga ya ada di weekly ya. 13 EMA harusnya ya dia bouncing dulu ya baru seperti ini. Saya baru akan beli on breakout. Karena Ya. kalau enggak ya kita ngomong sekarang pun ya XRP pun juga masih bisa nosedive lagi lebih dalam ya, bisa balik lagi ke range di 2 kalau teman-teman nggak hati-hati ya dengan pembelian ini ya. Karena horizontal support ya lebih matters daripada dynamic support ya pakai EMA. Jadi saya akan beli ya ketika ada breakout ya di area 3. Kalau enggak saya wait and see dulu nih karena Ya. bisa balik kedua lagi chartnya. Nah, kalau menurut lu sekarang ini kan ada banyak tadi nanya apa namanya meta-meta meme coin itu masih relevan gak sih bro sebetulnya? Penggu, Trump, apakah Trump kan waktu itu pernah di call sama beberapa orang ya bisa naik lagi gitu kan? Benar. Gimana menurut lu tentang Trump? Trump bahkan ETF-nya mau di-apply ya. Cuman balik lagi meme coin itu sekarang masih belum ada tanda-tanda. Ya, Meme coin itu bisa segede seperti siklus ini ya karena Solana itu jadi sangat retail friendly ya. Dan sekarang ketika orang yang trading di jaringan Solana itu belum balik lagi atau transaksinya belum aktif, ya, itu yang lain-lain gede juga nggak catching the beats ya. Kenapa? Karena ya satu udah terlalu banyak meme coin ya. Dua Betul. juga meme coin itu kan bisa naik kan dengan playbook kayak oh ini ada KOL yang gede gitu. ya, Sama kan Wave kan juga Ansem kan yang bikin betul. wave-nya seperti itu. Trump yang bikin wave-nya Trump presiden. Akhirnya itu yang orang udah repetitif dan udah bosen. Terus kemudian keluar yang Javier Milei, Libra, ngedam, orang udah kapok. Waduh, juga akhirnya. kalau Javier Milei kacau tuh. Bener. Terus habis itu kemarin Kanye West, Yeezy terus udah ngedam Hilang. juga. Jadi orang capek. Iya, Orang udah kayak ditipu lagi deh, kayak begitu. iya, Dan akhirnya mereka yang cukup pinter, kapitalnya dialokasikan ke tempat lain, tapi mereka yang udah rugi, kena backholding, mereka udah nggak balik lagi dan Ya. gone. Ya, jadi meme coin masih belum bullish ya, so far. iya. Oke, teman-teman. Jadi Yes. itu aja bro ya. Ya, Untuk margin call kali ini ya full pack dengan informasi. Jadi teman-teman kalau mau dapetin informasi selanjutnya itu bisa bro ya. benar. Ke Discord ya. Jadi di Discord coba dibuka bro. Di Discord kita itu ada edukasi gratis, ada Yes. berita setiap hari. Jadi jangan lupa ya masuk ke Discord karena kalian bisa dapetin lebih banyak ya. Di sana Ya. kalian bisa dapetin lebih banyak informasi setiap hari mengenai market yang komprehensif ya, dari edukasi, berita harian, kalian bisa dapat pengumuman juga gitu. Jadi next margin call akan kita adakan bro di Jumat lagi ya. Yes. Jumat minggu depan lagi jam 1 kita ngumpul dan belajar bareng lagi ya Yes. di sini gitu. Jadi kita nggak akan bosan untuk lanjut mengedukasi kalian semua. Oke. Sampai jumpa.